Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Teman-teman, ini saya kepengen bikin cemilan untuk teman minum kopi ya. Karena pagi-pagi itu saya tuh seneng banget ngopi sambil ada cemilannya. Dan kebetulan saya tuh punya puff pastry ya yang instan. Jadi saya kepengen bikin croissant aja. Bacanya tuh nggak tahu ya, croissant atau croissant atau apa gitu deh pokoknya. Dan kebetulan juga saya juga punya seres sama keju. Jadi bikinnya itu gampang banget. Saya pakai air fryer aja ya teman-teman. Nah, puff pastry-nya itu dibelah atau dipotong jadi dua, kemudian dipotong lagi segitiga jadi dua. Jadinya satu lembar itu bisa untuk 4 kue ya teman-teman. Nah, untuk isiannya itu keju yang sudah diparut kemudian ditata seperti ini, lalu tambahkan coklat ya secukupnya aja sih, kalau kebanyakan juga enak ya, nanti terlalu manis. Kemudian digulung-gulung aja seperti ini, jadi bikinnya itu gampang banget. Untuk saya yang tidak pandai bikin kue-kue, jadi kalau bikin kue yang instan jadinya bagus tuh rasanya happy banget teman-teman. Apalagi sekarang kan musim hujan teman-teman, di tempat saya itu sekarang udah mulai hujan setiap hari, hujan gede, gluduk juga. Alhamdulillah seneng banget ya, kayaknya udah berbulan-bulan musim kemarau. Nah makanya saya itu stok bahan-bahan untuk bikin cemilan ya. Ya paling saya bisanya itu bikin gorengan kayak bakwan, terus pisang goreng gitu yang gampang. Tapi kalau untuk bolu-bolu hanya bisa doang, tidak pandai banget teman-teman. Nah tadi saya itu kan ke warung beli sayap ayam, jadi untuk stok aja gitu teman-teman. Nah masaknya kali ini tuh nggak masak ayam ya, saya kali ini kepengen masak sop bakso teman-teman. Ada tetelan sedikit ya, itu kayaknya sih seon kurang ya, karena satu plastiknya hanya 10.000. Dan bikin sop baksonya itu ya hanya pakai wortel, daun bawang aja sayurnya teman-teman, nggak pakai daun kol dan lain sebagainya ya. Kemudian ini saya panaskan air untuk merebus tetelannya. Kemudian di sebelah ini saya mau bikin bumbu sop teman-teman. Bumbunya itu saya lebih suka digoreng dulu seperti ini, bawang merah sama bawang putih, kemudian dihaluskan. Supaya cepat halus tentunya saya tambahkan pakai garam. Dan kemudian ini saya rebus tetelannya teman-teman. Nah kalau bikin sop itu ada yang bawang merah atau bawang putihnya itu dihaluskan dulu kemudian ditumis. Kalau saya biasanya digoreng dulu baru ditumis itu teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah mateng kuehnya, Masya Allah. Jadi ini tuh bisa untuk temen minum kopi. Saya itu kan agak santai kalau libur ya teman-teman. Ini tuh hari Minggu, jadi anak-anak saya isi perutnya dulu pakai kue ini aja. Karena saya belum masak teman-teman, kepengennya tuh kalau weekend santai-santai gitu ya. Dan alhamdulillah ini tuh enak banget ya, bikinnya tuh sat-set gampang, jadi seolah-olah tuh udah pinter banget bikin kue, padahal ini tuh pakai pastry yang instan. Nah ini saya iris-iris tempe karena saya mau bikin tempe tepung ya, jadi bukan mendoan teman-teman. Kalau mendoan itu kan pakai tempe yang khusus mendoan terus pakai daun bawang, tapi kali ini saya nggak pakai daun bawang ya, hanya pakai tepung. Nah tepungnya itu saya pakainya tepung terigu teman-teman, jadi takarannya itu sesuka hati aja ya, pakai filling. Kemudian saya tambahkan pakai tepung gorengan. Di sini tuh ada tepung gorengan merek tadi. Nah nanti kalau teman-teman kepengen beli juga misal di luar Purbalingga ataupun di luar Jawa, kepengen beli juga ya, namanya tepung gorengan tepung padi, itu ada campuran terigu, tapioka, tepung beras dan lain sebagainya. Nanti bisa beli melalui link yang saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Terus untuk bumbunya itu saya pakai bumbu mendoan yang waktu itu saya bikin banyak, kemudian saya simpan di plastik aja. Jadi kalau pas mau bikin gorengan tinggal ambil aja secukupnya gitu ya. Dan rasanya itu bener-bener enak karena saya pakai bawang putih, kemiri, ketumbar, kencur sedikit dan kunyit sedikit, lalu pakai garam dan penyedap kalau teman-teman suka. Nah
Pokoknya rasanya tuh enak teman-teman, karena kalau dikasih kencur sedikit tuh menurut saya rasanya bener-bener nikmat. Nah ini sop baksonya tuh enak banget, jadi rasanya bukan kayak sop tapi melainkan kayak bakso, cuman tidak pakai mie ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan bawang merah goreng supaya rasanya lebih nikmat. Masya Allah ini udah mateng dan ini agak siangan gitu ya. Karena kalau hari Minggu kan saya santai-santai, terus itu saya pasti ditemenin sama Mas Dudul tercinta. Lagi bobo, anteng banget. Jadi Mas Dudul tuh pinter banget kalau bobo itu pasti di tempat yang dikasih alas atau kasih sarung bantal bekas untuk spraynya dia teman-teman. Dan kebetulan hari Minggu ini anak-anak lagi ada kegiatan, Mbak Tita sama temennya itu lagi bikin video katanya untuk tugas. Kemudian si kakak juga lagi ada kegiatan sama temennya di luar rumah. Tadi Mbak Tita berangkatnya sama temennya ya, di rumahnya temennya katanya untuk bikin video temanya narkoba gitu teman-teman. Terus anehnya kalau saya pengen lihat videonya katanya malu gitu ya. Jadi ya udah saya langsung aja satset untuk beberes rumah ya. Dan karena anak-anak tuh udah pada gede, kadang-kadang saya juga merasa kesepian ya, nggak ada temen ngobrol gitu. Terus bosen kan kalau liatnya media sosial terus atau lihat YouTube terus, kadang-kadang matanya itu pegel, pusing gitu loh teman-teman, sampai hampir mual-mual. Jadi ya hiburan saya alhamdulillah sudah ada Mas Udul. Walaupun Mas Udul itu hanya bisa tidur-tiduran, terus makan, terus bengong, tapi kalau dia ada di rumah rasanya tuh bawaannya happy gitu ya. Saya bisa ngobrol sama Mas Udul walaupun kucing kan nggak bisa ngejawab, paling tidak dia tuh dengerin, ngeliatin gitu tuh udah happy banget ya. Ya kalau ada komentar yang bilang hanya kucing kampung ya, bukan kucing ras, tapi ya nggak apa-apa karena namanya hati, udah sayang, mau kucing ras apapun tetap saya seneng aja gitu ya, karena udah dianggap anak sama saya. Mas Dudulnya juga datangnya udah gede teman-teman. Terus karena Mas Dudul termasuk kucing yang tidak nakal ya, pinter pula. Baru masuk rumah diajarin apa-apa tuh ngerti gitu ya. Saya siapin pasir, buang airnya juga di pasir. Ada makanan ikan, terus ayam dan lain sebagainya di meja pun Mas Dudul nggak ngambil gitu loh. Ya udah akhirnya saya putuskan untuk saya adopt, kemudian saya steril dan saya jadikan kucing rumahan teman-teman. Walaupun dulu tuh saya termasuknya orang yang tidak menyukai kucing, bahkan tergolong benci ya, karena buang airnya sembarangan gitu. Tapi lama-lama kok kasihan juga ya lihat matanya udah terhipnotis gitu. Jadi bawaannya kalau ada kucing liar pengen ngasih makan gitu ya. Mungkin walet ya kalau orang Jawa bilang. Dan ini lanjut ya teman-teman, saya beresin tempat tidurnya Mbak Tita. Ini saya kebut-kebutin aja dan ini belum saya ganti spraynya. Biasanya saya ganti spray itu sekitar 1 mingguan gitu ya. Nah saya tuh tidurnya kadang-kadang di depan, kadang di belakang. Tapi kayaknya sekarang lebih sering di depan gitu teman-teman. Karena kalau di belakang terus kadang-kadang suka sumpek atau bosen gitu ya. Suka pengen ganti suasana. Apalagi sekarang kan musim hujan, jadi kalau pas lagi di kamar, hujan turun, buka jendela tuh sambil ngeliatin hujan gitu teman-teman, kayaknya tuh syahdu banget ya. Tapi ya akhirnya kalau musim hujan jadi sering gampang lapar ya, dasarnya memang doyan makan, doyan ngemil gitu. Jadi hujan untuk alasan ya teman-teman. Nah lanjut, ini saya bersihin meja ya. Jadi saya tuh sebenarnya gimana ya, beli barang informa itu memang lucu, bagus, minimalis gitu ya. Tapi bagi saya kok kayaknya nggak awet ya. Ini tatakan mejanya juga sudah patah, kemudian kursinya juga murnya itu sudah pada hilang. Jadi ya menurut saya kalau beli sesuatu itu lebih baik sih sekarang mending dilihat dari kualitas keawetannya sih menurut saya ya. Karena sekarang juga banyak banget toko mebel yang bisa custom atau pesen sesuai dengan keinginan kita modelnya gitu ya, dan kita bisa milih kayu. Tapi kalau untuk barang-barang kayak informal gitu memang bagus ya menurut saya sih, minimalis ya untuk dekor-dekor yang
tren zaman sekarang. Cuman kalau untuk kualitas sih jujur ya, ini cepet banget rusak teman-teman. Dan kalau belinya pakai garansi baru bisa diklaim diperbaiki. Tapi kalau enggak ya udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Tapi sementara ini saya biarin dulu. Saya nanti minta tolong sama tukang kayu untuk benerin, karena ya memang itu tuh sengkleh ya. Apa sih namanya, sengkleh itu patah gitu teman-teman. Oke, jadi ngobrol panjang lebar ya. Ya begini, kalau voice over atau dubbing kadang-kadang ngobrolnya itu suka ngelantur teman-teman. Mohon maaf ya. Nanti kalau saya bikin silent vlog pada apa namanya, pada bosen ya. Ya memang kadang-kadang kalau kita lihat YouTube, apalagi YouTube yang seperti ini tuh kadang-kadang disetel sambil melakukan aktivitas terus kita mendengerin ya. Tapi kalau silent vlog itu memang harus bener-bener kita tuh nggak ngapa-ngapain, fokus nonton videonya gitu sih. Tapi tergantung dari selera juga ya. Dan ini Mas Dudul ini udah bangun, entah di mana dia. Biasanya dia suka di kamar belakang ataupun di dekat sofa ya, dekat jendela. Nah, karena udah bangun, jadi sekalian aja saya bersihin sofanya teman-teman. Kemudian saya ganti sarung bantal sofanya. Kemudian ini saya kebutin pakai sapu lidi aja ya, karena kalau pakai vakum takutnya Mas Dudul tuh keberisikan gitu loh, karena vakum saya kan ya murah meriah, jadinya ya suaranya lumayan agak kenceng sih. Terus itu alas tidurnya Mas Dudul saya kebutin aja karena baru ganti, masih wangi. Jadi Mas Dudul tuh pinter banget, pokoknya kalau tidur dia pasti cari tempat yang ada alasnya, baik di keranjang maupun di sofa gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu khawatir sofanya itu banyak bulunya, apalagi kan bulunya memang pendek ya. Jadi ya masih aman-aman aja sih, gampang dibersihin gitu. Nah seperti biasa saya kalau nyapu-nyapu itu saya kumpulin dulu seperti ini, kemudian saya ambil pakai sapu kecil ya, kemudian saya buang di tempat sampah. Nah untuk dapurnya terpisah bersihinnya teman-teman. Yang terakhir ini saya mau ngepel dulu ya, mumpung anak-anak juga belum pulang, jadi saya harus sat-set sebelum mereka pada pulang, rumahnya udah bersih dulu gitu. Nah kalau untuk vinil itu ya sebenarnya saya tuh jadi jarang nyapu sehari. Kadang-kadang kalau tidak pakai vinil waktu itu ya, hanya keramik, itu tuh bisa bolak-balik nyapu karena kelihatan teman-teman kalau ada kotoran, ada apa rontokan rambut dan sebagainya. Tapi kalau pakai vinil tuh nggak kelihatan, jadi agak-agak malas untuk bersih-bersih karena merasa nggak kotor ya, kecuali kita nggak pakai sandal. Nah di telapak kakinya itu baru deh kerasa kotor gitu teman-teman. Nah ini udah mau selesai ya beresnya, alhamdulillah. Nanti sore tinggal beres-beres dapur gitu ya. Jadi kalau dari pagi sampai sore itu ada aja kerjaannya teman-teman, dibagi-bagi gitu. Nah nanti sore insya Allah saya mau nyetrika karena ada baju yang tidak di laundry. Oke teman-teman, sekian dulu video sekali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.